Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Math Lovers, jumpa lagi bersama saya Fadli di IF Center Channel of Mathematics. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi turunan. Namun sebelumnya diharapkan kepada teman-teman semua telah mengetahui atau telah mempelajari definisi turunan, sifat-sifat turunan fungsi aljabar, serta fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Asumsi saya saat ini adalah teman-teman semua telah memahami materi-materi tersebut. Silakan klik link rekomendasi di atas untuk melihat kembali materi tentang turunan dan sifat-sifatnya, serta fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Atau juga bisa dilihat di akhir video ini. Yang baru gabung silakan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya yang tentunya akan menambah wawasan matematika kalian. Kembali saya ingatkan bahwa turunan merupakan dasar dari kajian analisis yang sangat aplikatif dalam membantu kita memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan berikut merupakan beberapa contoh penerapan turunan dalam pemecahan masalah. Simak terus video ini sampai habis dan berikut selengkapnya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Aplikasi turunan. Turunan dapat diterapkan di berbagai bidang. Di sini akan dibahas penerapan turunan untuk menentukan persamaan garis singgung, perhitungan kecepatan dan percepatan, serta kasus maksimum dan minimum. Yang pertama, persamaan garis singgung kurva. Turunan pertama suatu fungsi merupakan gradien persamaan garis singgung pada suatu titik tertentu. Jika suatu gradien persamaan garis singgung fx di titik a, b diketahui, maka dapat dicari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung di titik a, b dan bergradien m adalah y kurang b sama dengan m kali x kurang a. Karena gradien garis singgung fx di titik a, b adalah m sama dengan f aksen a, maka persamaannya dapat dituliskan dengan y kurang b sama dengan f aksen a kali x kurang a. Berikut kita masuk contoh. Tentukan persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan x pangkat 2 di titik 2,4. Dari soal kita ketahui bahwa fx sama dengan x pangkat 2, kemudian a itu sama dengan 2, b itu 4. Kemudian fx kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan 2x. Dengan demikian kita peroleh gradien garis singgungnya adalah f aksen 2 sama dengan 2 kali 2 yaitu 4. Sehingga untuk memperoleh persamaan garis singgungnya, kita substitusi semua yang diketahui ke dalam rumus y kurang b sama dengan f aksen a kali x kurang a. Ini merupakan rumus persamaan garis singgung. Kita peroleh y kurang 4 sama dengan 4 kali x kurang 2. Kemudian kita jabarkan dan kita sederhanakan, kita peroleh y sama dengan 4x kurang 4. Jadi persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan 4x kurang 4. Berikutnya perhitungan kecepatan dan percepatan. Salah satu penerapan turunan adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kecepatan dan percepatan. Misalkan sebuah benda bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain menempuh jarak s dalam waktu t. Kecepatan rata-rata benda itu dapat ditentukan dengan formula kecepatan rata-rata sama dengan perubahan jarak per perubahan waktu, atau bisa ditulis delta s per delta t. Jika kecepatan pada saat t dinotasikan dengan vt, maka kecepatan dirumuskan dengan Vt sama dengan ds per dt. Maksudnya adalah turunan fungsi s terhadap variabel t. S itu jarak dan t adalah waktu. Dengan kata lain, kecepatan pada waktu t adalah turunan pertama dari fungsi jaraknya.
jika fungsi kecepatan terhadap waktu Vt kita turunkan lagi, maka akan diperoleh percepatan. Misalkan percepatan pada saat T dinotasikan dengan AT, maka percepatan dirumuskan dengan AT sama dengan dV per dt, atau turunan dari fungsi V terhadap variabel T, di mana V adalah kecepatan dan T adalah waktu. Dengan kata lain, percepatan pada waktu T adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan. Percepatan juga diartikan sebagai turunan kedua dari fungsi jaraknya. Atau bisa ditulis AT sama dengan dV per dt, kemudian sama dengan kita substitusi V sama dengan ds per dt, sehingga menjadi d per dt kali ds per dt sama dengan d pangkat 2s per dt pangkat 2. Jika suatu percepatan bernilai negatif, berarti benda bergerak berlawanan arah dengan arah sebelumnya. Dalam hal ini dikatakan bahwa benda mengalami perlambatan. Kita masuk contoh. Suatu benda bergerak sepanjang garis lurus. Jarak yang ditempuh benda tersebut dalam waktu T detik adalah St sama dengan 3T pangkat 2 kurang 5T pangkat 2 tambah 2T dengan satuan meter. Tentukan kecepatan benda pada waktu T sama dengan 2 detik dan percepatan benda pada waktu T sama dengan 5 detik. Kita jawab. Kita ketahui suatu jarak yang ditempuh yaitu St sama dengan 3T pangkat 2 kurang 5T pangkat 2 tambah 2T dalam satuan meter. Dengan demikian, kecepatan benda pada waktu T adalah kita turunkan persamaan jaraknya menjadi Vt sama dengan 6T pangkat 2 kurang 10T tambah 2. Sehingga kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 detik adalah, kita substitusi T sama dengan 2 ke persamaan ini. Kita peroleh V2 sama dengan 6 kali 2 pangkat 2 kurang 10 kali 2 tambah 2. Kita peroleh V2 sama dengan 24 kurang 20 tambah 2. Sehingga kita peroleh V2 sama dengan 6. Jadi kecepatan benda tersebut pada saat T sama dengan 2 detik adalah 6 meter per second. Percepatan benda pada saat T adalah, berarti kita turunkan lagi menjadi AT sama dengan 12T kurang 10. Persamaan kecepatan tadi kita turunkan kembali. Dengan demikian kita peroleh percepatan pada saat T sama dengan 5 detik adalah, kita substitusi T sama dengan 5 ke dalam persamaan percepatan, diperoleh A5 sama dengan 12 kali 5 kurang 10. Kita peroleh A5 sama dengan 60 kurang 10. Sehingga hasil akhirnya adalah A5 sama dengan 50. Jadi percepatan benda pada saat T sama dengan 5 adalah 50 meter per second pangkat 2. Berikut kita beralih ke aplikasi turunan yang lain, yaitu kasus maksimum dan minimum. Turunan juga dapat digunakan untuk mencari titik-titik ekstrim, atau dengan kata lain, titik-titik maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Konsep mencari maksimum dan minimum ini secara umum dapat diterapkan pada kasus-kasus yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menyelesaikannya, ubahlah kasus-kasus tersebut ke dalam model matematika. Contoh yang pertama. Jumlah dua bilangan adalah 75. Tentukan kedua bilangan itu agar hasil perkaliannya maksimum. Misalkan dulu kedua bilangan itu adalah X dan Y. Hasil kalinya kita misalkan P, sehingga dapat dituliskan P sama dengan X kali Y. Berdasarkan soal diketahui bahwa X tambah Y sama dengan 75, sehingga bisa kita tulis dalam bentuk X sama dengan 75 kurang Y. Kita substitusi X sama dengan 75 kurang Y ke persamaan P sama dengan XY. Kita peroleh P sama dengan 75 kurang Y kali Y. Kita jabarkan, kita peroleh P sama dengan 75Y kurang Y pangkat 2. Persamaan ini kita turunkan menjadi P aksen sama dengan 75 kurang 2Y. Kemudian untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya, turunan ini kita samakan dengan 0. Sehingga kita peroleh 75 kurang 2Y sama dengan 0. Kita sederhanakan, diperoleh 2Y sama dengan 75. Dengan demikian, Y sama dengan 37,5.
Untuk Y sama dengan 37,5, kita substitusi ke persamaan X sama dengan 75 kurang Y. Kita peroleh X sama dengan 75 kurang 37,5 sama dengan 37,5. Dengan demikian hasil perkalian yang maksimum akan diperoleh jika X sama dengan 37,5 dan Y sama dengan 37,5. Kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui suatu persegi panjang dengan keliling 200 cm. Tentukan berapa ukuran panjang dan lebarnya agar luas persegi panjang itu maksimum. Kita jawab, kita misalkan dulu. Panjang persegi panjang itu adalah M cm dan lebarnya adalah N cm. Kemudian kelilingnya adalah 2M tambah 2N. Kita substitusi keliling adalah 200 sehingga diperoleh 200 sama dengan 2M tambah 2N. Kita sederhanakan menjadi M sama dengan 100 kurang N. Saya pikir teman-teman sudah paham dengan operasi-operasi yang seperti ini. Luas persegi panjang adalah L sama dengan M kali N. Kemudian kita substitusi M sama dengan 100 kurang N. Ke dalam persamaan ini kita peroleh L sama dengan 100 kurang N kali N. Kita jabarkan menjadi L sama dengan 100N kurang N pangkat 2. Kemudian kita turunkan menjadi L aksen sama dengan 100 kurang 2N. Untuk mencari nilai maksimum atau minimum, turunan ini kita samakan dengan 0. Sehingga kita peroleh 100 kurang 2N sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 2N sama dengan 100. Sehingga hasil akhirnya adalah N sama dengan 50. Kita substitusi N sama dengan 50 ke persamaan M sama dengan 100 kurang N untuk mencari nilai M. Kita peroleh M sama dengan 50. Jadi agar luas persegi panjang tersebut maksimum, ukuran panjang persegi panjang tersebut adalah 50 cm dan lebarnya haruslah juga 50 cm. Cukup mudah kan teman-teman? Demikianlah tadi beberapa penjelasan tentang aplikasi turunan. Ada masih banyak contoh lagi tentang penerapan turunan dalam pemecahan masalah. Nanti di lain waktu kita akan membahasnya. Silakan like dan share video ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe untuk berlangganan dengan channel matematika ini. Serta tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Yang belajar di rumah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.